besok ada jadwal ujian ya. Saya melihat di jadwal UAS memang untuk mata kuliah wajib sudah berakhir di hari ini ya untuk semester 5, sehingga memang saya sengaja menyampaikan ke Mas Raihan untuk memilih waktu alternatif waktu malam ini dan besok. Ternyata Anda memilih malam ini, jadi semoga memang Anda semuanya berkomitmen untuk bisa mengikuti sampai dengan selesai. Meskipun ini yang join 109 akun, 108 akun, tetapi beberapa akun ada yang join bersama. Yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf karena seharusnya penyamaan persepsi kita selenggarakan di tanggal 28 ya waktu itu, sesuai dengan modul praktikum yang sudah Anda miliki, harusnya penyamaan persepsi dilakukan di tanggal 28 hari Sabtu, tetapi waktu itu saya sampaikan ke golongan entah C1 atau C2 atau A2 ya, tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan di waktu tersebut ya. Sehingga baru bisa kita lakukan malam ini meskipun secara virtual dan malam hari saya tetap berharap Anda bisa menyimak karena kalau lancar nanti ya apa yang saya sampaikan sebenarnya tidak lebih dari 30 menit. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Oke, dari 5P atau 5 topik yang sudah dilaksanakan praktikumnya, Anda pasti memiliki banyak apa ya, kesan dan juga pengalaman dari praktikum fitokimia yang diselenggarakan kurang lebih selama 3 bulan terakhir ini ya. Hanya 5 topik tetapi dilaksanakan secara kurang lebih dilaksanakan kurang lebih di apa namanya 14 pertemuan hingga menjelang UAS. Nah, ada 6 golongan dan ada 3 orang dosen pengampu yang dengan 11 orang asisten yang pastinya mungkin menimbulkan hal-hal yang persepsinya berbeda sehingga perlu disamakan persepsi dari seluruh peserta praktikum fitokimia dari golongan A1 sampai dengan golongan C2 ya. Nah, beberapa hal pastinya sebagian besar Anda juga sudah paham, tetapi di sini akan saya sampaikan beberapa hal penting dari masing-masing topik ya. Dimulai dari P1. P1 ini adalah isolasi piperin ya dari buah cabai Jawa. Karena semua sudah post-test, sudah menyusun laporan, Anda juga pasti sudah menguasai piperin itu apa, kemudian cara isolasinya bagaimana, diambil dari simplisia apa, mendapatkan rendemen berapa, Anda semua sudah paham. Nah, yang terkait dengan isolasi piperin ini, yang perlu saya samakan persepsinya adalah piperin itu termasuk senyawa golongan apa ya? Kalau dilihat dari strukturnya? Alkaloid. Alkaloid. Oke, ini adalah senyawa golongan alkaloid. Ditandai dengan apa namanya? eh Ditandai dengan ini, semoga terlihat ya pointernya. Ditandai dengan adanya gugus yang menandai atau yang menandakan bahwa ini adalah senyawa dari golongan alkaloid karena ada apa namanya atom N ya dalam struktur ini, meskipun tidak semua senyawa dengan struktur yang memiliki atom nitrogen itu adalah alkaloid ya, tetapi piperin ini adalah senyawa yang merupakan golongan alkaloid. Nah, dari struktur piperin kalau mau dibedah lagi untuk bagian-bagian dari struktur ini, jadi ada bagian aromatik karena memang struktur piperin itu ada cincin benzennya. Jadi bagian ini adalah bagian yang aromatik. Kemudian yang ini adalah bagian alifatik. Bagian alifatik itu berarti rantai begitu ya. Kemudian
yang ini adalah bagian amida, yang mana kalau Anda masih ingat ketika mempelajari tentang struktur piperin, piperin adalah senyawa amida basa lemah. Nah, amida itu mana? Amida itu adalah ketika N itu mengikat dengan karbonil, itu namanya amida. Jadi, kalau mau dibagi, struktur piperin ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian aromatik, bagian alifatik, dan bagian amida. Ya, amidanya adalah amida basa lemah. Kemudian, piperin merupakan senyawa golongan alkaloid dan secara kimia piperin merupakan senyawa amida. Amidanya sebagian mana? Tadi sudah saya sampaikan, ya. Kemudian, piperin ini sebenarnya tidak hanya terdapat pada buah cabai Jawa, tetapi pada tanaman genus piper yang lain. Dan piperin memiliki aktivitas farmakologis yang sangat luas, termasuk anti-infeksi, analgetik, antimikroba, antiinflamasi, antidepresan juga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah gambar dari yang paling kiri adalah tanaman cabai Jawa atau Piper retrofractum. Kemudian yang di bagian sebelah kanan ini adalah foto dari Simplicia buah cabai Jawa yang sudah dikeringkan, ya. Jadi kalau di sebelah kiri Anda bisa melihat ada yang masih muda, ada pula yang sudah berwarna merah, ya. Nah, tanaman atau tumbuhan cabai Jawa ini nama latinnya adalah Piper retrofractum dan sukunya termasuk dalam suku Piperaceae, ya. Jadi sama famili atau sukunya dengan piper beetle atau sirih dan juga piper yang lain. Nah, ini adalah apa namanya klasifikasi dari tanaman Piper retrofractum atau cabai Jawa. Nah, ini adalah gambarnya. Saya yakin Anda semua sudah hafal, ya, nama bagian serta fungsi dari masing-masing eh, bagian alat, ya. Eh, Meskipun ada beberapa model, ya, tetapi pada prinsipnya kalau untuk apa namanya alat soklet itu simplisianya tidak di dalam labu alas bulat, ya. Jadi simplisianya tidak diletakkan dalam labu alas bulat, tetapi diletakkan dalam timbel, ya. Kemudian ini namanya adalah tabung sifon. Kemudian ada kondensor. Jadi tiga bagian pentingnya ada labu alas bulat, kemudian alat untuk menempatkan sampel, dan kemudian ada kondensor. Fungsi dari masing-masing bagian pastinya Anda juga sudah hafal. Nah, dari semua golongan dari A1 sampai C2, saya yakin juga rendemennya berbeda-beda. Dari golongan A1 sampai C2, adakah yang tidak memenuhi persyaratan FHI untuk rendemen piperinnya? Kristal piperin yang diperoleh, Anda sudah timbang gitu, ya. Kemudian apakah ada yang tidak memenuhi syarat atau standar FHI, Farmakope Herbal Indonesia? Sudah lupa, ya? Karena itu laporan P1. Sudah lupa semua? Sudah lupa semua, ya? Lupa, Bu. Ada Oke. Ibu. Untuk yang rendemen piperinnya itu Mhm. 4,3. Oh, berarti melebihi, ya? 4,3%. Iya, 4,3%. Itu berarti bobot kristal piperin dibagi dengan bobot Oh, simplicia, ya? oh, Atau iya, kadar? iya Bu. Kristal piperin di dibagi yang 30 Kadar gramnya itu. 30 gram. Oke. Jadi rendemen itu eh apa namanya?
Berarti perolehan ya, perolehan dari kristal piperin dibagi dengan bobot simplisia yang digunakan. Nah, tetapi Anda di P2 juga menetapkan kadar piperin ya, sehingga mungkin itu hasil yang apa ya, berbeda-beda. Kalau rendemen dari kristal, karena kristalnya ini apa ya, kalau dari hasil KLT kan tidak semuanya sudah murni ya. Kalau belum murni berarti sebenarnya kristal yang Anda timbang itu bukan hanya piperin, tetapi ada senyawa lain yang ikut gitu ya. Nah, kalau piperin yang Anda peroleh itu belum murni, Anda sebenarnya bisa tahapan selanjutnya adalah dengan memurnikan ya. Nah, kemudian ini caranya juga dulu sudah pernah dibahas dan Anda pastinya apa namanya karena sudah pernah melakukan pasti punya memori mengenai bagaimana cara melakukan soklet dan kemudian mendapatkan isolat piperin. Nah, kemudian di P2 itu Anda melakukan identifikasi kualitatif dan kuantitatif. Jadi piperin yang Anda peroleh itu diidentifikasi secara kualitatif dengan mengacu pada Farmakope Herbal Indonesia, ya. Dan ini adalah foto dari hasil KLT ekstrak simplicia buah cabai Jawa dengan pembanding piperin ya, dengan pembanding piperin. Nah, di sini kalau di sebelah kiri yang S itu adalah ekstrak dari simplicia buah cabai Jawa, terlihat masih ada 7 bercak. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah pembanding piperin. Anda bisa lihat bahwa di ekstrak itu bercaknya masih banyak, ada 7. Nah, begitupun dengan yang Anda lakukan, jadi Anda melakukan KLT dengan membandingkan ekstrak, kemudian kristal piperin yang Anda peroleh, kemudian pembanding, ya. Dan mungkin yang Anda peroleh hasil dari KLT ini untuk identifikasi kualitatif, kristal atau isolat piperinnya masih belum murni, ya, masih belum murni. Karena masih ada lebih dari 1 bercak. Nah, yang penting bercak tersebut memang ada bercak yang RF-nya sebanding dengan RF dari pembanding piperin. Sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa yang Anda isolasi memang betul piperin. Kemudian apa namanya? Kesimpulan kedua, kira-kira apa? Kalau ternyata bercak dari isolat itu lebih dari 1. Tadi kesimpulan pertama, betul bahwa yang diisolasi adalah piperin. Nah, kira-kira kesimpulan kedua apa? Kalau hasil KLT isolat itu lebih dari 1 bercak. Berarti Isolatnya belum murni, Bu. Iya. Iya, betul. Isolatnya belum murni. Betul sekali. Ya, jadi isolatnya belum murni. Jadi Anda bisa menyimpulkan 2 hal sebenarnya, tidak hanya 1. Jadi yang pertama, betul yang diisolasi adalah piperin atau isolatnya mengandung piperin juga ya silahkan gitu ya. Tapi ada kesimpulan keduanya yaitu piperinnya belum murni karena masih ada lebih dari 1 bercak. Oke. Nah, apa namanya? Ini adalah reaksi antara reaksi penampak bercak dengan senyawa golongan alkaloid ya. Nah, yang perlu Anda ingat ini juga mungkin sudah saya sampaikan tapi di golongan A1 C1, C2 dan A2 yang saya bimbing. Jadi saya tekankan kepada Anda semua golongan ya, bahwa ketika kita melakukan KLT, kita tidak boleh membuat garis tebal pada fase diam. Jadi biasanya Anda akan diberikan fase apa namanya diam gitu ya, berupa plat silika gel F254 atau mungkin plat yang lain. Ketika Anda membuat garis tebal, ini juga sudah pernah kita bahas di kuliah. Ketika Anda membuat garis tebal, kira-kira dampaknya apa? Kalau garisnya tebal dari kiri sampai kanan gitu. nanti bisa berpotensi ikut terelusi, Bu. Apanya yang terelusi? Iya, itu garisnya. Oh, garisnya. Iya. Oke, ada yang mau menambahkan?
Iya, Apa? soalnya saya pernah itu Bu. Oh, oke. Ada yang mau nambahkan? Kalau digaris, Rusak fase diamnya, Ibu. ya betul, betul ya. Jadi yang pertama fase diamnya itu akan rusak. Jadi seakan-akan Anda kayak ada apa namanya hamparan tanah. Kemudian ketika Anda garis tebal, berarti kan Anda seperti membuat parit ya, seperti membuat lubang yang panjang. Nah, itu akan merusak. Ketika rusak berarti kan perjalanan si perjalanan sampelnya itu akan terhambat karena harus melewati lubang itu dan akhirnya pemisahannya tidak optimal. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua tadi yang disampaikan yang pertama tadi kan Mbak Pratika ya. Kemudian yang kedua yang alasan kedua adalah yang disampaikan oleh Mas Alfiano. Jadi bisa terelusi kalau Anda menggunakan ballpoint. Jadi ketika Anda menggarisnya pakai ballpoint, itu akan tintanya akan terelusi. Jadi ketika Anda melakukan KLT, maka cukup dengan membuat tanda di kanan dan kiri ya. Di kanan dan kiri batasnya bisa 1 cm, bisa 1,5, tergantung pada banyaknya fase gerak. Jadi tidak boleh digaris tebal dari kiri sampai kanan. Cukup ditandai 1 cm kiri, 1 cm kanan, lalu yang atas juga ditandai sedikit dengan pensil. Tidak boleh dengan tinta dari ballpoint. Oke, kemudian itu yang identifikasi kualitatif. Untuk yang identifikasi kuantitatif, Anda melakukan dengan metode KLT dan sitometri ya. Jadi bercak yang tadi bercak yang tadi muncul itu kemudian di-scan ya dengan TLC scanner dan Anda akan memperoleh data apa ya? Kalau dengan KLT dan sitometri? Dan sitogram. Dan sitogram. Dan sitogram datanya apa? Nilai apa? Oh, itu luas area Bu. Luas area, betul ya. Jadi luas area. Jadi Anda bisa menghitung kadar dengan menggunakan rumus ini. Jadi ini adalah kadar larutan pembanding, kemudian ini AU dibagi AP. Sebenarnya FHI itu juga ada kekeliruan ya. Karena kalau pakai KLT dan sitometri seharusnya AU dengan AP-nya itu bukan serapan ya, melainkan luas area seharusnya ya. Jadi luas area yang luas area dari bercak yang ada di dalam sampel dibagi dengan luas area pembanding dikalikan volume kali faktor pengenceran dibagi bobot bahan uji dikali 100. Yang perlu Anda ingat di P2 yang Anda tetapkan adalah kadar piperin di dalam ekstrak. Bukan kadar piperin dalam kristal piperin ya, tetapi kadar piperin di dalam ekstrak. Sehingga nilai yang Anda peroleh itu tadi bisa dibandingkan dengan ini panjang dengan ini ya. Jadi hasilnya berapa itu bisa Anda bandingkan dengan nilai yang ada di FAI. Jadi ekstrak buah cabai Jawa ini Simplicia. Berarti Anda bisa membandingkan dengan standar untuk ekstrak ya, berapa persen kadar piperin di dalam ekstrak. Lalu yang Anda peroleh berapa sehingga Anda bisa menyimpulkan apakah sesuai dengan standar FHI atau tidak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Anda harus menyamakan satuan. Jadi kalau di sini dalam miligram ya di atasnya dalam miligram. Kalau bobotnya dalam gram ya di atasnya juga harus dalam gram. Kalau mikrogram per mililiter berarti ya di bawahnya harus disesuaikan ya. Jadi yang penting satuannya itu sama. Oke. Kemudian untuk P3 ini adalah identifikasi flavonoid dengan metode spektrofotometri ultraviolet visible. Jadi kalau Anda sudah pelajari materi flavonoid dengan Bu Dini bahwa struktur inti flavonoid itu sebenarnya ada 3 cincin, yaitu cincin A, kemudian ini cincin B, dan yang di tengah adalah cincin C. Karena ini adalah cincin aromatik, ini juga cincin aromatik, yang mana kalau cincin aromatik itu memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, sehingga
dia merupakan gugus kromofor. Ya, ini adalah kromofor, ini juga kromofor. Karena dia memiliki gugus kromofor, maka dia dapat diidentifikasi dengan spektrofotometri UV visible dan akan muncul dua puncak atau dua pita. Ya, di sini disebut band. Band ini dalam bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesianya adalah pita ya. Jadi cincin sinamoil akan memberikan serapan pada puncak 1, sedangkan cincin benzoil yang merupakan apa namanya gugus kromofor dalam flavonoid itu akan memberikan serapan pada puncak 2 di kisaran 240 sampai 280. Sedangkan yang puncak 1 itu 300 sampai 380. Jadi yang apa namanya sebelah kanan itu puncak 1, baru kemudian puncak 2 itu yang sebelah kiri. Jangan sampai keliru ya. Nah, jadi ini berarti adalah puncak 1, ini adalah puncak 2. Jadi puncak satunya itu dari kanan ya, dari sebelah kanan. Ini adalah spektrum dari flavon ya. Kemudian flavon itu ada banyak, Anda sudah mempelajarinya, ada flavon, ada flavan, ada isoflavon, ada flavonol, dan lain sebagainya. Masing-masing golongan flavon itu memiliki rentang puncak 2 dan puncak 1 pada panjang gelombang yang berbeda. Nah, jadi contohnya ini, flavon itu puncak 1-nya pasti di 310 sampai 350. Puncak 2-nya pasti di 250 sampai 280 nanometer ya. Sedangkan yang lain itu punya apa namanya rentang panjang gelombang yang berbeda untuk puncak 1 dan puncak 2-nya. Kemudian yang Anda lakukan di praktikum itu Anda menggunakan reaksi geser apa ya? Namanya? ALCL3. ALCL3, Bu. ALCL3, betul. Jadi reaksi geser yang digunakan adalah ALCL3, di mana ALCL3 itu atau aluminium klorida itu punya apa namanya kemampuan untuk bereaksi dengan gugus OH pada atom C nomor 3 dan atom C nomor 5, yang mana kalau dia bereaksi akan membentuk kompleks yang stabil, sedangkan kompleks yang terbentuk pada gugus hidroksi yang bertetangga sebelahan secara orto itu akan membentuk kompleks yang labil. Labilnya gimana? Jadi kalau kompleksnya itu di orto dihidroksi itu akan terjadi apa namanya lisis atau penguraian ketika ditambahkan dengan asam. Ya. Nah, ini gambarannya. Mungkin juga sudah ada di teori atau mata kuliah teori dengan Bu Dini. Jadi kalau kita perhatikan di gambar yang berwarna ungu, ini adalah senyawa yang apa namanya flavonoid yang punya 2 gugus OH secara orto. Betul ya, ini orto ya posisinya, ini orto. Kemudian kalau direaksikan dengan ALCL3, teman-teman bisa melihat terbentuk kompleks ALCL3 di ortodihidroksi ini ya. Nah, ketika ini diperiksa dengan spektrofotometer UV, maka ketika belum ditambah itu misalnya pada 300 nanometer ya puncak satunya. Nanti kalau sudah ditambah dengan ALCL3 dia akan bergeser ke kanan kurang lebih 5 sampai 10 nanometer. Jadi akan bergeser ke kanan misalnya pada 305 nanometer ya. Karena apa? Karena ada kompleks. Tapi kompleks ini ketika ditambah dengan HCl maka kompleksnya akan terurai. Ketika terurai, maka akan menjadi apa namanya struktur awalnya. Sehingga ketika sudah ditambah dengan HCl, kemudian diukur serapannya dengan spektrofotometer, maka hasilnya itu akan kembali seperti semula. Jadi kemana? Ke berapa? Ke 300 nanometer lagi. Ya, kita lihat yang hijau. Yang hijau itu dia punya 2 gugus hidroksi pada
posisi orto. Selain itu, dia juga punya OH di atom C nomor 3 atau 5 ya, Mas dan Mbak semuanya. Ini OH-nya yang ada di pointer, ini OH yang terikat pada atom C nomor berapa? Yang saya tulis. Nomor 5, Bu. Betul, nomor 5. Ya, nomor 5. Nah, karena nomor 5 berarti memenuhi ketentuan ini tadi, ya. Dia juga akan membentuk kompleks, tapi kompleksnya malah stabil. Nah, kita lihat, jadi ketika struktur ini ditambah dengan AlCl3, akan terbentuk kompleks pada dua bagian atau dua daerah. Daerah yang ini, tadi yang ortodihidroksi pasti selalu membentuk kompleks, kemudian ini juga dia akan membentuk kompleks. Di OH nomor 5, atom C nomor 5, dia juga akan membentuk kompleks dengan O yang ada pada gugus keton. Kompleksnya seperti ini. Jadi, kalau tadi Anda periksa dengan spektrofotometri, dengan spektrofotometer UV, tadi misalnya di sini 300 nanometer, berarti di sini dia akan bergeser ke 310 nanometer, misalnya ya. Ini contoh. Kemudian, ketika setelah menjadi kompleks, Anda tambahkan HCl, maka sesuai ketentuan tadi, kalau yang dengan OH pada atom C nomor 3 atau 5 itu stabil, sedangkan yang ortodihidroksi itu labil. Maka Anda bisa lihat ketika ditambah HCl, kompleks yang ada di sini hilang, sedangkan kompleks yang ada di atom C nomor 5 dengan gugus keton itu akan tetap. Ya, sehingga ketika Anda ukur ini absorbansinya, ini sama persis dengan yang Anda lakukan pada saat praktikum. Jadi ketika Anda ukur setelah ditambah HCl, itu pasti akan geser ke kiri, tetapi geser ke kirinya tidak kembali ke posisi semula. Yang tadinya 300, di sini 300, di sini 310 nanometer, maka di sini mungkin 305. Kenapa? Karena masih ada kompleks. Beda dengan yang ini. Begitu pula yang orange. Yang orange prinsipnya sama, karena kompleks yang stabil itu kalau nggak OH di atom C nomor 3, bisa juga dengan gugus OH pada atom C nomor 5. Begitu ya. Nah, ini quercetin yang Anda gunakan pada praktikum. Ini penomorannya, semoga sudah hafal juga karena baru ujian hari Senin yang lalu ya. Senin atau Selasa, saya lupa. Selasa ya. 1, 2, 3, 4, kemudian di sini 5, 6, 7, 8, di sini 1 aksen sampai dengan searah dengan jarum jam, di sini 6 aksen. Nah, ini kompleks dengan AL-nya. Setelah penambahan AlCl3, ini setelah penambahan HCl. Oke, jadi Anda punya 3 spektrum kemarin ya, di mana 3 spektrum ini pasti akan ada pergeseran. Ya. Lalu yang P4 ini adalah isolasi dan identifikasi minyak atsiri dengan dari rimpang jahe dan bunga cengkeh. Ini alatnya, nama metodenya apa ya? Destilasi air, Bu. Destilasi air, betul. Ini yang jawab itu-itu aja ya. Oke, ini destilasi air. Oke, karena simplisannya terendam di dalam air. Yang A2 pasti ingat ya, karena baru post test kemarin. Oke, lalu yang penting ini, ya, yang penting ini. Jadi, setelah Anda isolasi dengan destilasi air, minyak atsirinya itu diidentifikasi dengan metode GCMS. Ya, GCMS itu gas kromatografi mass spectrometry. Nah, ini adalah metode dengan menggabungkan dua instrumen, yaitu kromatografi gas dan spektrometer massa. Ya, kalau kromatografi jelas tujuannya adalah memisahkan, dan hasil dari kromatografi namanya kromatogram. Kalau hasil dari spektrometri namanya spektrum. Spektrum itu kalau 1,
Kalau ada banyak berarti spektra. Jadi kira-kira kalau di praktikum P4 yang kemarin saya berikan data simulasinya, Anda mendapatkan spektra atau spektrum? Spektra, Spektra. spektra ya, betul, karena banyak ya. Oke, berarti yang ini yang ada di layar ini spektrum atau kromatogram? Spektrum, Bu. Spektrum atau kromatogram? Kromatogram. Kromatogram. Gimana Mbak Hairunisa? Spektrum atau kromatogram? Oh ya, Bu, kromatogram. Oke, kromatogram ya. Oke. Ini adalah kromatogram karena merupakan hasil dari kromatografi. Jadi sumbu X-nya adalah waktu retensi. Satuannya ini menit ya. Jadi ini 5 menit, 10 menit sampai 70 menit. Lalu sumbu Y-nya adalah kelimpahan atau abundance ya. Ini adalah puncaknya. Jadi setelah diinjek minyak asirinya ke alat GC, ternyata di menit ke-29 dia baru keluar. Ya, senyawa yang pertama, kemudian di menit ke-30 dan yang terakhir di menit ke-50 sekian. Ya, hampir mendekati 60 ya. Ini namanya kromatogram. Jumlah puncak menunjukkan jumlah senyawa ya. Kemudian semakin lama dia keluar, berarti dia semakin sama sifatnya, semakin kuat ikatannya dengan fase diam. Semakin cepat keluar, berarti dia lebih suka dengan fase gerak dibandingkan fase diam. Nah, ini adalah datanya. Jadi tadi kromatogramnya itu ada 12 puncak. Pik itu puncak. Jadi ada 12 puncak ya. Anda bisa lihat ini 1 sampai 12. Jadi kalau Anda ragu itu sebenarnya ada berapa di hasil kromatografinya itu akan muncul berapa puncak sebenarnya. Kemudian ini adalah waktu retensinya. Ya, kolom kedua adalah waktu retensinya. Kemudian ini adalah luas areanya. Ini luas area. Ya, luas area. Kemudian ini adalah menunjukkan dia berapa bagian dari seluruh senyawa yang ada. Anda bisa lihat dari tabel ini pada kolom terakhir senyawa yang paling dominan yang puncak nomor berapa ya? Puncak nomor 2. Nomor kali, Bu. Ya, nomor 2 ya. Oke, puncak nomor 2 itu adalah puncak yang paling dominan ya, yang paling dominan karena dia sebesar 75%. Oke. Lalu kalau ini Mbak Azlia ini foto apa? Foto apa? Gambar apa berarti? Spektrum. Spektrum, betul. Spektrum apa berarti? Spektrum UV, spektrum visible, spektrum NMR. Spektrum apa? Tadi GC-MS, berarti ini spektrum apa? Spektrum MS. MS itu apa? Massa. Massa. Jadi jangan bilang spektrum MS, karena MS itu kan mass spectrometry. Jadi spektrum massa, ya, spektrum massa. Nah, spektrum massa ini Anda bisa lihat ada data seperti ini ya. Ini sebenarnya ada 2 spektrum, Mas dan Mbak semuanya. Jadi spektrum yang pertama ini adalah spektrum dari hasil senyawa sampel kalian. Lalu spektrum yang di bawah, spektrum yang kedua itu adalah spektrum dari database. Database apa? Database alat ini, alat GC-MS. Jadi tadi dari kromatogram, puncak pertama muncul di menit ke-29. Artinya ini adalah spektrum massa dari senyawa yang ini nih. Senyawa yang muncul pertama ya. Lalu ini Anda bisa lihat ini ini spektrum yang mana sih? Anda bisa lihat nih. Dia adalah spektrum massa dari puncak yang muncul di menit ke-29. Oke, sudah jelas. Lalu alatnya itu akan membantu. Oh, spektrum massa sampelnya gini. Senyawa
puncak pertamanya seperti ini toh, pola spektrum masanya. Kayaknya mirip nih dengan ini. Jadi yang bawah itu dari database. Database-nya menunjukkan bahwa ini adalah spektrum massa dari alfa kubu band. Ya. Nah, di informasi yang di atas juga penting. Ini kualitinya 98. Itu menunjukkan bahwa kemiripan dari spektrum massa sampel itu dengan database itu 98%. Kemudian ini adalah nama senyawanya. Nama senyawanya adalah alfa kubu band. Jadi senyawa puncak pertama namanya alfa kubu band. Kemudian ini apa namanya? Nama sinonimnya atau nama lainnya. Nah, puncak nomor 2-nya itu adalah eugenol ya. Kalau cengkeh puncak keduanya yang tadi 75% itu adalah eugenol. Oke, itu yang P4. Sekarang yang P5. P5 terbagi menjadi dua ya. Kelompok 1, 2, 3 itu isolasi kurkuminoid, sedangkan yang kelompok 4, 5, 6 itu isolasi andrografolit. Kurkuminoid itu yang perlu saya tekankan, baik Anda yang mendapatkan mendapatkan topik untuk isolasi kurkuminoid maupun yang andrografolit harus paham. Jadi, kurkuminoid itu adalah nama istilah untuk campuran senyawa. Ada 3 senyawa, ya, yaitu kurkumin, kemudian demetoksikurkumin, dan yang ketiga adalah bis-demetoksikurkumin. 3 senyawa ini biasanya itu campur jadi satu. Namanya kurkuminoid. Kurkuminoid itu terdapat pada kunyit dan juga pada tumbuhan lain yang memiliki genus yang sama. Kalau kunyit ini nama latinnya apa ya? Nama spesiesnya? Kurkumae domestik. Kurkuma longa. Kurkuma longa, betul. Nah, kalau Anda mengenal kurkuma yang lain? Kurkuma santoriza bisa, Ibu. Oke, betul. Kurkuma santoriza itu juga karena genusnya kurkumin, dia juga mengandung kurkuminoid. Nah, kurkuminoid ini tadi ya, campuran dari 3 senyawa ini. Dan Anda bisa lihat perbedaannya supaya tidak terlalu sulit, itu sebenarnya Anda bisa melihat polanya. Ini adalah kurkumin. Kurkumin itu ternyata dia punya aromatik di 2 sisi ya. Ini gugus benzen, ini gugus benzen. Oh, benzennya punya OH, berarti dia fenol. Ini fenol ya. Dan dia warnanya kuning dan dia juga bisa ukur karena dia berarti punya gugus kromofor, punya gugus auxokrom, punya kromofor, punya auxokrom. Jadi dia bisa diperiksa dengan spektrofotometri UV visible. Nah, Anda bisa lihat dia punya metoksi, punya OH di sini, punya metoksi, punya OH di sini. Atau punya metoksi pada gugus fenol di sini dan punya metoksi pada fenol di sini. Nah, kalau ada satu metoksi yang hilang, namanya D-metoksi. Metoksinya hilang nih satu, namanya D-metoksikurkumin atau DMC. Kemudian, kalau kehilangan dua-duanya, 2 metoksinya hilang, namanya menjadi bis-D-metoksikurkumin atau singkatannya BDMC. Semoga sudah jelas ya. Hubungannya antara kurkumin dengan dimetoksikurkumin dan bis-demetoksikurkumin. Ini isolasinya dengan KLT preparatif sudah pernah kita bahas di kuliah. Intinya adalah pengerokan supaya kita bisa mengambil bercak yang kita targetkan saja. Nah, ini harusnya dia mengandung kurkumin, kalau kurkuma longa tidak kurang dari 3,82. Nah, kemudian untuk yang isolasi andrografolit dari Andrographis paniculata, ini menggunakan metode maserasi dengan campuran 2 pelarut, yaitu diklormetan dan metanol. Ini adalah senyawa andrografolit, berarti golongan apa ya? Kalau strukturnya begini, yang masih ingat? Alkaloid. Golongan apa andrografolit? Terpen. Bukan. Terpenoid, Ibu. Ya, terpenoid betul, Mbak Natania. Lebih spesifiknya apa? Terpenoid yang apa? Apakah monoterpen atau diterpen atau sesquiterpen atau Diterpen, Ibu. Oke, diterpen betul Mbak Dila. Diterpen apa? Lebih spesifik ada yang tahu? Lakton, Ibu.
Ya, betul. Diterpen lakton. Laktonnya ini. Ya, laktonnya ini adalah bagian diterpennya. Kalau dilihat dari strukturnya, dia cenderung apa? Semipolar ke nonpolar. Meskipun ada gugus OH, tetapi dia lebih banyak apa namanya struktur nonpolarnya atau bagian nonpolarnya. Nah, andrografolit yang terkandung di dalam sambiloto itu tidak kurang dari 0,5% kalau mau memenuhi standar FAI. Itu, oh ya, ini kelarutannya sangat rendah di dalam air, bahkan cenderung tidak larut di dalam air, sehingga dia apa namanya ekstraksinya adalah dengan menggunakan diklormetan dan metanol. Jadi akan sulit dia dilarutkan dengan air karena polaritasnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Saya sudah stop share kan ya? Atau belum? Belum ya? Oke. Ada pertanyaan?